Keren banget, negara tetangga kita, Malaysia, akan mendeklarasikan diri mereka sebagai negara maju di tahun 2025. Dan diketahui bahwa perkembangan negara Malaysia 20 tahun lebih cepat daripada Indonesia. Dan faktanya, justru Indonesia malah diturunkan peringkatnya oleh Bank Dunia dari menengah ke atas ke menengah ke bawah. Soalnya kita lihat track recordnya nih ya dari PNB per kapita Malaysia, emang perjalanan Malaysia untuk bisa naik kelas menjadi negara maju tuh udah on track gitu ya. Dari pendapatan nasional bruto per kapitanya, ya mau gimana lagi, Indonesia emang masih jauh banget gitu. Kokori, tolong kemari sebentar ya. Dulu Anda pernah membahas tentang GDP sebuah negara ya, di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala bala musibah, dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video banyak sekarang yang beredar di media sosial Indonesia ini ya, geng ya. Bahkan TV nasional Indonesia ini membicarakan tentang hal ini, geng. Kayak gitu ya, geng ya. Membicarakan tentang apa, Iki? Membicarakan tentang Malaysia keren, geng. Akan mendeklarasikan menjadi negara maju, geng ya, geng ya. Dan ada juga videonya si Kak Jantung Pisang yang menyekolahkan si MRI, ataupun MRI tidak terima fakta dengan kemajuan negara Malaysia, geng. Terus dibagi sonlah oleh si Kak Jantung Pisang, geng. Waduh, lagi-lagi MRI yang kena dengan si Kak Jantung Pisang. Iya, soalnya dia membahas tentang hal itulah. Pokoknya kita simak dulu lah videonya seperti apa. Jom, namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, silahkan komen dekat bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go! Keren banget, negara tetangga kita, Malaysia, akan mendeklarasikan diri mereka sebagai negara maju di tahun 2025. Dan diketahui bahwa perkembangan negara Malaysia 20 tahun lebih cepat daripada Indonesia. Dan faktanya, justru Indonesia malah diturunkan peringkatnya oleh Bank Dunia dari menengah ke atas ke menengah ke bawah. Yap, Malaysia resmi akan mendeklarasikan diri mereka sebagai negara maju di tahun 2025. Dan hal itu mendapatkan sorotan dari netizen Indonesia, dan diketahui bahwa alasan mengapa negara Malaysia bisa melompat menjadi negara maju adalah karena memiliki pendapatan yang tinggi. Diketahui bahwa Malaysia sukses menjadi negara berpendapatan tinggi dan dikelompokkan menjadi negara berpendapatan menengah ke atas di tahun 2025. Malaysia akan masuk ke dalam kelompok negara maju. Semuanya ini dinilai dari pendapatan per kapita di Malaysia. Di tahun 2022, pendapatan per kapita mereka adalah 192,4 juta rupiah. Wow, angka ini tertinggi sejak kemerdekaan Malaysia. Di tahun 1957, pendapatan per kapita Malaysia hanya sekitar 3,5 juta rupiah. Ini menunjukkan peningkatan pesat dalam beberapa dekade saja. Mirisnya, peringkat Indonesia justru diturunkan oleh Bank Dunia menjadi berpendapatan menengah ke bawah. Ini disebabkan oleh perubahan ambang batas minimum yang ditetapkan serta penurunan pendapatan per kapita Indonesia. Soalnya kita lihat track recordnya nih ya dari PNB per kapita Malaysia, emang perjalanan Malaysia untuk bisa naik kelas menjadi negara maju tuh udah on track gitu ya. Dari pendapatan nasional bruto per kapitanya, ya mau gimana lagi, Indonesia emang masih jauh banget gitu ya. Kayaknya banget nih itu lupa kali. Hai, Cuanomics di sini. Apa kabarnya di sana? Kalau media sosial sih lagi rame ya soal kabar Malaysia yang katanya mau mendeklarasikan diri sebagai negara maju di tahun 2025. Emang bener ya? Coba ya kita telaah dulu faktanya kayak gimana. Soalnya nih ya, netizen plus 62 mana sih yang nggak heboh saat tahu negara tetangga yang baru merdeka di tahun 1957 atau 12 tahun lebih muda lah ya daripada Indonesia sudah yakin banget gitu mau naik kelas dari negara berkembang menjadi negara maju atau high income nations di tahun 2025. Cuman coba ya kita flashback lagi deh ke belakang gitu ya, dimana ada pemberitaan internasional di tahun 2021 yang bilang pemerintah Malaysia ini memang sudah menargetkan untuk bisa menjadi negara maju di tahun 2030.
Terus di tahun yang sama ya, tapi di akhir tahun 2021 itu ada Perdana Menteri Malaysia pada saat itu yang sekarang sih udah jadi mantan Perdana Menteri Malaysia, namanya Ismail Sabri Yaakob. Itu bilang kalau target untuk menjadi negara maju Malaysia dipercepat lagi jadi tahun 2025. Dan pas banget gitu di tahun yang sama, di tahun 2021 juga Bank Dunia itu merilis sebuah artikel yang bilang kalau Malaysia memang mempunyai potensi yang besar untuk bisa menjadi negara maju antara tahun 2024 hingga 2028. Tapi catatannya harus meningkatkan kualitas, inklusivitas, dan juga keberlanjutan pertumbuhan ekonominya. Jadi statement Bank Dunia ini kayak memberikan dukungan lah atau harapan besar gitu buat Malaysia untuk bisa menjadi negara maju dalam waktu dekat. Tapi sebenarnya kriteria negara seperti apa sih yang dikategorikan sebagai negara maju? Nah, itu juga sudah dijelaskan ya oleh Bank Dunia yang datanya terupdate di tahun 2023 bahwa ada 4 kelompok negara yang disesuaikan dengan Gross National Income atau pendapatan nasional bruto atau singkatnya adalah PNB per kapita. Nah, yang pertama adalah negara dengan pendapatan per kapita yaitu 1.145 dolar Amerika Serikat yang masuk ke dalam negara berpendapatan rendah. Terus kalau satu negara pendapatan per kapitanya adalah 1.146 hingga 4.515 dolar Amerika Serikat, tandanya negara pendapatan menengah ke bawah. Kalau misalnya suatu negara pendapatan per kapitanya adalah 4.516 sampai 14.000 dolar Amerika Serikat, itu tandanya sudah negara berpendapatan menengah ke atas. Dan kalau suatu negara pendapatannya sudah lebih dari 14.000 dolar Amerika Serikat, artinya itu adalah high income nations atau negara berpendapatan tinggi ya. Kalau sudah menjadi high income nations, tandanya ya udah jadi negara maju gitu. Yang dimana kualitas atau standar kehidupan masyarakatnya itu udah tinggi dan selain itu pertumbuhan ekonominya juga sudah merata. Tapi kalau untuk sekarang nih ya, baik Indonesia maupun Malaysia itu sebenarnya masih dalam kategori yang sama menurut Bank Dunia, yaitu masih sama-sama dalam kategori negara berpendapatan menengah ke atas atau upper middle income gitu ya, yang artinya masih sama-sama sebagai negara berkembang juga gitu, baik Indonesia maupun Malaysia. Cuman yang membedakannya adalah pendapatan nasional bruto per kapita Malaysia di tahun 2023 itu udah tembus 11.900 dolar Amerika Serikat dan targetnya di tahun 2024 itu bisa mencapai 13.000 dolar Amerika Serikat dan di tahun 2025 target PNB per kapitanya itu bisa lebih dari 14.000 dolar Amerika Serikat. Jadi kalau misalnya kita lihat track recordnya nih ya dari PNB per kapita Malaysia, emang perjalanan Malaysia untuk bisa naik kelas menjadi negara maju tuh udah on track gitu ya, sudah sesuai lah. Yang penting itu bisa mempertahankan atau meningkatkan pertumbuhan ekonominya biar nggak tiba-tiba anjlok. Dan memang berbeda gitu ya dengan Indonesia saat ini, yang dimana PNB per kapita di tahun 2023 itu baru tembus 4.800 dolar Amerika Serikat. Sementara targetnya nih ya dari tahun 2024 hingga 2025, target PNB per kapitanya itu baru 5.100 hingga 5.500 dolar Amerika Serikat. Jadi kalau misalnya kita lihat dari pendapatan nasional bruto per kapitanya, ya mau gimana lagi, Indonesia emang masih jauh banget gitu ya untuk bisa naik kelas menjadi negara maju gitu. Tapi jangan berkecil hati dulu ya, karena kan target kita masih 20 tahun lagi untuk bisa menjadi negara maju. Itu loh Indonesia Emas 2045 ya, yang dimana ada target 100 tahun setelah kemerdekaan Indonesia bisa menjadi Indonesia Emas negara maju. Kalau untuk sekarang ya udah lah ya, mending kita sembuhkan dulu nih penyakit-penyakit ekonomi yang sedang menggerogoti Indonesia, kayak misalnya deflasi berbulan-bulan, badai PHK, jutaan kelas menengah yang turun kasta, fenomena makan tabungan, abis itu daya beli masyarakat yang menurun, utang pemerintah yang menumpuk, sampai krisis industri sektor manufaktur. Itu adalah segala penyakit yang sekarang mending disembuhin dulu deh. Tapi yakinlah, Indonesia pasti bisa menjadi negara maju. Kalau bukan kita, siapa lagi coba yang mau percaya, ya kan? Makanya mending mungkin kita afirmasi positif aja dulu bahwa Indonesia Emas 2045 pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa.
Oh ya, kalau kamu sendiri bagaimana komentarnya? Tulis ya di kolom komentar, tapi jangan lupa like and share konten ini. Untuk sekarang, mari kita lanjut afirmasi positif lagi untuk Indonesia Emas 2045. Pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa, pasti. Ya, kalau doa ikinya sih semoga Nusantara ini ya geng ya, antara Malaysia, Indonesia, Brunei, dan Singapura dan lain, di Nusantara ini, Filipina dan lain sebagainya tuh semoga menjadi negara maju dan negara yang berkembang. Itulah doa ikinya yang terbaik untuk negara kayak gitu ya geng ya. Tapi yang yang ikinya selisihkan itu sampai 20 tahun itu geng, kayak gitu ya geng ya. Sampai 20 tahun bedanya, ya Allah, jauh banget kayaknya ya geng ya. Aduh, Malaysia sudah makin melejit, Indonesia Malaysia udah kering, kita baru nyemplung kayak gitu ya. Itulah yang dinamakan kita harus mencontoh negara Malaysia. Bukan ikinya menjelekkan negara Indonesia, bukan ya. Tapi kita cuma ingin suruh mencontoh kayak gitu, ataupun perbandingan kayak gitu dulu. Pastinya kalian pernah merasakan tuh, contohlah anaknya Anu tuh, dia lebih pintar, gimana dia pintarnya, harus belajar. Nah, belajar apa? Belajar mencontoh dengan negara Malaysia yang terdekat daripada negara kita. Kayak gitu, simple aja geng. Oke geng, ada satu video lagi ikinya akan nge-reaction ini dari si Kak Jantung Pisang ya geng ya. Yang lagi mungkin Kak Jantung Pisang yang selalu dengan MRI ada kontroversi ya di media sosial, dan ikinya juga disebut-sebut sama MRI ini. Mari kita bahas tentang si Kak Jantung Pisang yang menyekolahkan ataupun mengkasih paham atau membagi isyon kepada si MRI ini geng. Oke, gimana videonya? Let's go, kita simak bersama-sama. Setelah kemerdekaan, Indonesia bisa menjadi Indonesia Emas, negara maju. Kalau Kokori, tolong kemari sebentar ya. Dulu Anda pernah membahas tentang GDP sebuah negara ya, di mana Anda mengatakan GDP negara kita Indonesia ya nomor 1 terbesar ya, GDP-nya sampai 1,5 triliun US dollar ya, Anda mengatakan seperti itu ya. Tapi di berita ini ya saya melihat ya, di mana kita sangat jauh ketinggalan dari negara Malaysia ini ya. PNB dia pendapatan pendapatan nasional bruto dia, Malaysia dengan Indonesia sangat jauh ketinggalan ya, di mana 2023 ya pendapatan nasional bruto Malaysia ya 11,970 US dollar ya, sehingga tahun 2024 dia meningkat lagi menjadi 14,250 sekian. Sementara kita ya, PNB kita ya dari tahun 2023 itu hanya sebesar 4,870, 2024 naik hanya sedikit ya, 5,520 US dollar sahaja ya. Jadi nampaknya negara kita ini masih jauh ketinggalan ini Kokori. Seperti apa ini tanggapan Kokori ini? Kayak mana ini? Ya, walaupun pendapatan negara kita dengan negara Malaysia itu hampir sama, tapi pendapatan nasional bruto mereka lebih tinggi, dan ada potensi Malaysia ini ya tahun 2025 ini akan menjadi negara yang lebih maju lagi. Sementara negara kita kayak mana? Ini negara kita ini besar ini Kokori ya. Coba tolong jelaskan Kokori, boleh ya? Habislah si Kokori ataupun MRI ya geng ya, dikena sound sama Kak Jantung Pisang. Ya, Kak Jantung Pisang memang MRI ataupun Kokori itu cuma carinya di Google kayak gitu ya. Google yang tahun berapa kayak gitu ya geng ya. Dan sekarang ini yang diberitakan ini adalah TV nasional Indonesia kayak gitu ya geng ya. Dan sekarang juga diperbincangkan daripada TikToker Indonesia bahwasannya Malaysia akan mendeklarasikan negara maju. Kayak gitu ya geng ya. Apa tanggapan Kokori? Iya juga bingung apa tanggapannya kayak gitu loh ya. Jangan-jangan ngelintir ke sana, ngelintir ke sini kayak gitu. Nanti kayak ginilah, kayak gitulah, kayak ginilah, kayak gitulah. Anda pandai ini Kokori, memang pinter ya. Kokori ini memang pinter geng, pinter ngeles kayak gitu loh. Jadi apa namanya ya? Jadi apa namanya? Gak usah lah Kak, hanya bisa gak usah menyenggol-jenggol si MRI itu ya Kak ya. Biarkan dia tidur nyenyak,
pulas, kasih obat dulu biar sembuh ya kan ya Kak ya. Biar dia ada sedikit-sedikit penyakitnya, sakit hatinya dan lain sebagainya. Mungkin kepada kita para PMI ataupun para konten-konten YouTuber-YouTuber yang lainnya ataupun konten-konten kreator yang lainnya yang mengkritik tentang negara Indonesia gitu. Tapi yang ikinya membuat pelik dengan MRI ini, geng, sampai sekarang yang mengkritik negara Indonesia yang berada di Indonesia maupun berada dimanapun itu tidak dipermasalahkan gitu. Kenapa yang berada di Malaysia ini yang dipermasalahkan? Itu masalahnya kayak gitu loh. Kan pelik kan? Pasti pelik lah. Sekali lagi MRI dengan Kak Pisang dipecat secara sah. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Mungkin video ini bermanfaat ataupun tidak bermanfaat. Silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye bye.